sudah muak dengan tingkah Towel. Aktor Indonesia ini ajak Bung Towel untuk duel tinju. Baru-baru ini Yama Carlos sedang panas dengan olah Bung Towel. Hal itu diakibatkan karena Bung Towel mengkritik Timnas U17. Bung Towel mengungkapkan jika lolosnya, Timnas U17 ke Piala Dunia tidak mengesankan. Hal itu pun membuat Yama Carlos geram dengan tingkah Towel. Yama pun menantang Bung Towel untuk adu tinju di atas ring. Tantangan itu diungkapkan langsung melalui postingan Instagram Yama. Yama mengatakan, "Kamu cari makan kan? Saya juga cari makan, ayo cari uang secara laki. Mau naik berat badan ayo, mau turun juga ayo. Cari sponsor, cari promotor, ayo duel di ring." Itulah yang dikatakan Yama di postingan Instagramnya. Akankah ini jadi duel terpanas di dunia olahraga? Woi, Towel, udah nggak usah kelamaan, tinggal dijawab aja, berani atau tidak, mau atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring. Resmi, dengan peraturan yang resmi juga. Udah nggak usah kelamaan, jawab aja secara terbuka. Dan saya juga nggak peduli mau itu video kau yang lama atau video klarifikasi yang mana. Saya tidak peduli. Yang pasti ucapan-ucapan sampah yang keluar dari mulut kau sudah menyakiti hati banyak orang. Dan saya bereaksi atas ucapan-ucapan sampahmu itu. Dan kita lawan yang seimbang kok, umur kita nggak beda jauh. Berat badan kita juga nggak beda jauh. Dan saya pribadi siap untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan supaya bisa menghadapi kau di atas ring yang resmi dengan peraturan yang resmi. Jadi kok nggak bisa-bisa lagi tuh mau sosok berlindung di bawah hukum, lapor sana, lapor sini. Ayo, kita ketemu di ring yang resmi. Kau suka ditonton orang kan dengan oceh-ocehanmu? Saya juga suka ditonton orang. Tapi kali ini kita nggak usah pakai mulut. Kita baku hantam di atas ring. Mainkan Towel. Ayo, saya nantang kau ini buat saya pribadi, saya sudah siap kalah. Buat saya mau menang, mau saya kalah, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa baku hantam dulu sama kau di atas ring. Woi, Towel, kalau sampai saya kalah, saya pastikan saya akan stop untuk nyebut dan nyenggol nama kau di semua medsos. Tapi kalau sampai saya yang menang, tolong kau stop itu ocehan-ocehanmu yang bisa membuat sakit perasaan banyak orang. Deal? Jawab secara terbuka. Berani atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring yang resmi. Saya cuma mau kau Towel, jangan libatkan yang lain. Katanya nih, diduga nih, kau kan kemana-mana pakai pengawal ya. Jadi sekali lagi, saya cuma mau kau Towel, si pengamat sepak bola. Sejenak kita pinggirkan dulu soal Towel sambil nunggu kabar dari Towel apakah dia berani menerima challenge dari saya. Kita kasih selamat dulu kepada Timnas Sepak Bola Indonesia U17 yang semalam menang melawan Afghanistan dengan skor 2-0. Kalian keren boys. Boys, kalian keren, membanggakan. Golnya di menit-menit terakhir dan kedua-duanya gol itu keren semua, open play. Coach Nova, hormat, respect selalu. Wow, keren. Saya bingung mau ngomong apa lagi untuk kalian. Udahlah, kalian keren. Saya yakin kalian mencapai prestasi maksimal di ajang ini. Kalian udah sangat membuat bangga, udah sangat membuat Garuda terbang tinggi. Merah putih menyala. Wow, dan kita bisa melihatkan fisik dari adik-adik kita nih U17 nih. Keren banget, mereka tampil prima di level tertinggi pertandingan permainan sampai menit ke-90 bahkan lebih. Stamina-nya nggak habis-habisnya. Itulah Coach Nova. Menurut saya dia orang yang paham bagaimana caranya menghargai seseorang, menghargai pelatihnya, menghargai panutannya. Semua yang positif dari STY dia ambil, dia kembangkan, dia improvisasi lagi. Dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Timnas sepak bola U17 kita, kalian keren deh. Kami masyarakat Indonesia berharap dan sangat yakin kalian bisa menorehkan prestasi yang maksimal. Piala Dunia menunggu kalian, boys. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Banyak yang DM gua nih, Bang, video lu sama kayak Bang Carlos ngajak si Towel duel di ring. Lu sama videonya, Bang. Banyak yang DM di TikTok, di Instagram, banyak. Semua orang ngajak begitu. Jadi gua suruh netizen ini dulu nih, cek, kasih tahu gua Bang Carlos siapa. Gua pengen tahu akunnya. Nah, inilah Bang, akun Bang Carlos nih. Setelah gua cek akunnya, ternyata ini Bang Carlos juga ngajak ribut si Towel nih ke ring nih. Sama Bang, gua juga ngajak si Towel
main kering biar ku punya pucak mulut dia pecah gue bikin ini bang, karena terlalu banyak bicara bang di media bang, terlalu ngomongin timnas terus, ngecek-ngecekin timnas terus, seriusan bang, seriusan. Dia bukan pengamat tapi tai itu orang, seriusan bang, karena banyak nge-DM ini bang. Penasaran nih kenapa orang-orang nge-DM banyak-banyak begini. Ternyata gua sama videonya kayak lu bang, ngajak si duel ring. Satu doang bang, misiku bang, ini tangan buat pecahin dia punya mulut bang, biar dia nggak bisa ngomong udah setahun udah. Karena ini udah kesal ini bang nih, karena netizen gua udah juga nyuruh untuk naik ke ring tapi dia nggak pernah respon bang. Gimana nih bang, ayo kita kolaborasi aja bang, kita ajak si duel tuh naik ke ring. Salut bang, respect buat abang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falco Moe Channel ya. Video saya kali ini masih lanjutan ya tentang Yama Carlos yang tadi sudah bersama-sama kita menyimak, sudah tidak sabaran ya menunggu apakah si Towel ini menerima tantangan yang diberikan oleh Yama Carlos untuk naik ke atas ring, untuk beradu otot, beradu fisik di sana. Ya, kekesalan Yama Carlos tentu tidak ada tentu ada alasannya. Nah, kita melihat bagaimana sepak terjang seorang Towel yang komentar-komentarnya terkait dengan sepak bola Indonesia ini agak-agak lain ya, agak-agak ngawur. Ketika timnas Indonesia menang dalam sebuah pertandingan, dia tidak pernah memberikan sebuah pujian. Ketika timnas Indonesia lolos ke suatu turnamen, dia bahkan mengatakan, wah itu biasa-biasa saja, ya lolos dengan cara yang tidak baik. Padahal ketika timnas U17 kemarin itu masuk atau lolos ke Piala Dunia itu bahkan melalui jalur kualifikasi, ya bukan penunjukan langsung karena tuan rumah seperti zamannya Bima Sakti, bukan, melalui jalur kualifikasi. Kemudian seorang Towel dia katakan, wah lolos, iya lolos tapi biasa aja. Nah teman-teman, Yama Carlos dalam videonya terbaru dia mengatakan bahwa saya tidak peduli ya, saya tidak peduli entah video Anda itu sudah lama atau tidak, tetapi kehadiran Anda ini benar-benar membuat masyarakat geram. Ya geramlah. Siapa sih yang tidak geram? Ketika kita beruforia atas lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia, tapi muncul satu sampah ya, yang tidak mensyukuri atas keberhasilan yang diraih oleh Coach Nova bersama dengan adik-adik timnas U17. Karena mungkin target si Towel ini agar Coach Nova ini jangan latih timnas U17. Kan dia kan tidak mau kalau Indonesia ini bisa berbicara banyak di kancah internasional. Yang dia mau itu kan ya cukup juara Piala AFF kayak gitu. Ya, buktinya kemarin ketika Coach Sintayong masih melatih timnas Indonesia, kita bisa lolos sampai ke peringkat 4 ya Piala Asia U23. Itu tidak pernah kita duga, tapi Coach Sintayong mampu melakukan hal itu. Namun seorang Towel dengan argumen-argumen yang tidak jelas, ya hingga pada akhirnya kita melihat Coach Sintayong dipecat. Nah sekarang ini yang perlu kita jaga adalah Coach Nova. Jangan sampai Coach Nova bernasib seperti Coach Sintayong. Nah video saya berikut teman-teman tentu terkait dengan bagaimana seorang Matteo Becker. Kita tahu kan back timnas Indonesia U17 ya, sempat ada polemik dia harus memilih apa Australia apa Indonesia, dan bahkan dia pernah menangis ketika timnas Indonesia U17 saat itu gagal di Piala AFF ya, dikalahkan oleh Australia. Namun sekarang Australia juga tidak lolos ke Piala Dunia ya. Dan tentu Matteo Becker tidak salah memilih bergabung bersama timnas Indonesia. Dan juga ada satu yang paling konyol, yaitu kelakuan lucu dari anggota PSSI ketika melakukan drawing Liga 4. Seperti apa? Mari kita simak lagi.
Mampukah Matthew Baker terus menjaga bara semangatnya? Mampukah ia melangkah lebih jauh, menuliskan sejarah demi sejarah bersama Garuda di dadanya? Masih ingatkah kalian dengan tangisan ini? Tangisan pilu dari seorang bocah berusia 15 tahun. Tangisan yang begitu menyayat saat bocah ini menyaksikan negaranya harus gagal di sebuah kompetisi. Hari itu bukan hanya tentang tangisan, tapi tersimpan luka mendalam saat negeri sang ibu harus bertekuk lutut di tanah sendiri, ditaklukkan oleh negeri sang ayah. Ya, saat itu timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan Australia di Piala AFF. Di hadapan ribuan pasang mata yang berselimut harap, Garuda Muda justru gugur. Dan ironis bagi Matthew Baker, Australia tim sang ayah justru melangkah mantap menjadi juara. Namun ini bukan hanya tentang tangisan dari sebuah kekalahan. Indonesia justru masuk dalam daftar pemanggilan timnas Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia. Ya, Australia, negeri sang ayah, negeri yang pernah membuat Indonesia tersungkur di tanahnya sendiri. Kabar itu bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga menghentak ketenangan sang pelatih Nova Arianto. Pelatih yang begitu menggantungkan harapan pada sang bocah. Dan pelatih ini pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia tak menyangka pemain andalannya, simbol semangat dan harapannya, justru akan mengenakan jersey hijau kuning. Matthew Baker adalah anak dari dua dunia. Ia berdiri di persimpangan dua bendera, yaitu bendera Indonesia dan Australia. Meski darah Indonesia mengalir dalam diri seorang Baker, Coach Nova sadar ia tak punya kuasa untuk memaksanya. Karena pada akhirnya, pilihan itu adalah milik sang bocah itu sendiri. Masih dalam gelombang keterkejutan atas pemanggilan Matthew Baker ke timnas Australia, Coach Nova tak tinggal diam. Ia segera menjalin komunikasi intens dengan orang tua sang bocah. Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Orang tua Baker menyerahkan seluruh keputusan itu kepada sang bocah. Sebuah pilihan besar di usia yang masih begitu muda. Namun disinilah terlihat kejernihan hati dan kematangan karakter seorang Nova Arianto. Di atas lapangan, ia adalah sosok keras, tegas, tanpa kompromi dalam menegakkan disiplin. Tapi di luar lapangan, ia adalah ayah kedua bagi para pemainnya. Penuh perhatian, penuh empati. Dalam sebuah keheningan, sebuah momen bersejarah pun tercipta. Matthew Baker, bocah yang berdiri di tengah dua bendera, memberanikan diri untuk berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Coach, dalam situasi seperti ini apa yang harus saya lakukan? Tanya Baker dengan mata yang menyimpan kegundahan. Coach Nova menatap tajam namun lembut. Suaranya tegas tapi penuh makna. Kalau kamu berlatih di sana, tumbuh bersama sistem mereka, lalu tiba-tiba bermain untuk Indonesia, itu bukan langkah yang adil untuk dirimu sendiri. Itu bukan jalan yang benar. Nova Arianto tak ingin anak didiknya sekadar menjadi pion dalam permainan. Ia tak mau melihat Baker tumbuh dalam skema sepak bola Australia, hanya untuk kemudian dipaksa berpindah haluan demi kepentingan sesaat. Ia mengajarkan kehormatan, loyalitas dan integritas. Karena hal itu lebih dari sekadar sepak bola. Karena bagi Coach Nova, membentuk pemain hebat bukan hanya soal teknik di lapangan, tapi soal karakter, prinsip, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terhormat, meski menyakitkan. Dan disinilah letak kejeniusannya. Nova Arianto bukan hanya seorang pelatih, ia adalah pemimpin. Ia tak membujuk, apalagi memaksa Matthew Baker untuk meninggalkan Australia dan memilih Indonesia. Tidak, ia tahu pilihan yang baik lahir bukan dari tekanan, tapi dari ketulusan. Nova hanya menyampaikan sebuah pesan singkat namun mengguncang, dalam dan penuh makna. Sebuah kalimat yang kelak menjadi penentu arah hidup seorang bocah yang berdiri di antara dua benua. Saya hanya bisa memberi jaminan satu hal, ucap Nova dengan suara tegas namun lembut. Kamu adalah pemain penting bagi saya. Kamu adalah pilar utama timnas U17. Kamu adalah kunci dalam strategi kami untuk menembus Piala Asia nanti. Pesan itu tak hanya menyentuh hati sang pemain, tapi benar-benar menusuk sampai ke relung hatinya. Mungkin disinilah perbedaan mencolok itu muncul. Australia datang dengan status, hanya datang dengan kekaguman pada bakat seorang blasteran. Mereka mengundang, meminang, tapi tak pernah benar-benar memberikan tempat yang pasti. Di tim negeri Kangguru, Baker belum tentu dimainkan. Apakah ia akan duduk di bangku cadangan, atau bahkan tak masuk skuad sama sekali? Semua masih abu-abu. Namun di bawah arahan Nova Arianto, Baker adalah pilar. Ia bukan hanya bagian dari tim, ia adalah fondasi.
Ia adalah poros permainan. Pemain yang telah dipersiapkan oleh Coach Nova untuk menorehkan sejarah, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Merah Putih. Dan hari ini sejarah mencatat, Matthew Baker telah membuktikan bahwa pilihannya bukan kesalahan, melainkan sebuah takdir. Ia bukan hanya menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia U17. Ia adalah tembok kokoh, pemimpin di lapangan, jiwa yang menghidupkan Garuda Muda. Baker bukan hanya membawa tim ini lolos ke Piala Asia, tapi lebih dari itu, ia mengantarkan Indonesia menembus panggung megah Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah lewat kualifikasi. Inilah pembalasan dendam yang sempurna, bukan dengan amarah tapi dengan prestasi, bukan dengan kata-kata tapi dengan pembuktian di atas lapangan. Kita tentu masih mengingat luka lama di Piala AFF U16. Saat itu timnas Indonesia harus tumbang di kandang sendiri melawan timnas Australia. Laga yang panas, penuh tensi, dan nyaris memecah persaudaraan. Di tengah pertandingan itu, Baker berdiri di persimpangan yang memilukan, berjuang untuk Indonesia, melawan rekan-rekan seakademi, sebangsa, dan sebahasa. Bayangkan seorang bocah harus bertarung melawan teman-teman yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Mereka lahir di tanah yang sama, dilatih dengan sistem yang sama, tapi hari itu mereka menjadi musuh. Di titik itulah Baker diuji. Entah apa anggapan dari pihak Australia pada seorang Baker, pengkhianat, kabur dari panggilan, atau sekadar anak yang salah memilih jalan. Tapi Baker tak peduli, ia tak menoleh ke belakang. Ia memilih berdiri tegak di bawah panji Merah Putih dan membayar semua keraguan dengan satu hal yang tak terbantahkan, yaitu kemenangan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak mengingat siapa yang paling disukai. Sejarah hanya mengingat mereka yang berani membuat keputusan besar dan membuktikannya. Maka tak heran saat timnas Indonesia menelan kekalahan di ajang Piala AFF U16 itu, Matthew Baker adalah sosok yang paling terpukul. Ia bukan hanya pemain yang paling emosional, ia adalah jiwa yang runtuh di tengah lapangan. Ia menangis, ia hancur. Air matanya bukan hanya tentang kesedihan, tapi cermin dari harapan yang patah, dari mimpi yang luruh di hadapan tim yang justru berasal dari tanah kelahirannya sendiri. Malam itu bukan hanya Garuda yang tersungkur, tapi hati seorang bocah yang telah menaruh seluruh jiwanya untuk negeri sang ibu. Mungkin dari titik hancur itulah semuanya bermula. Dari isak tangis yang tak terdengar dan sorot mata yang penuh dendam, sebuah misi tumbuh dalam diam. Misi untuk membayar kegagalan, untuk mempersembahkan kebangkitan, untuk menciptakan sejarah yang besar. Matthew Baker memang lahir di Australia, tapi cinta sejatinya telah tertanam begitu dalam di tanah Indonesia. Sebuah cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan pengorbanan. Dan di setiap peluh yang menetes, di setiap langkah yang ia ambil bersama Garuda Muda, ia tunjukkan bahwa darahnya mungkin separuh asing, tapi hatinya sepenuhnya merah putih. Dan kini sejarah mencatat dengan tinta emas, pilihan Matthew Baker bersama kedua orang tuanya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan keputusan penuh keberanian yang terlahir dari cinta. Hari ini bersama timnas Indonesia U17, Baker telah membawa Garuda Muda terbang tinggi. Tak hanya menembus 8 besar Piala Asia, tetapi juga menciptakan sejarah dengan melaju ke Piala Dunia U17. Panggung tertinggi bagi para talenta muda dari seluruh belahan dunia. Ironisnya, di saat Indonesia melangkah dengan kepala tegak, tanah kelahiran Baker Australia harus menerima kenyataan pahit. Mereka tersingkir lebih awal dari kejuaraan Asia. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tim yang dulu mengalahkan Indonesia di semifinal AFF U16, tim yang dielu-elukan sebagai raja kawasan tersebut, justru gagal melangkah ke Piala Dunia. Dari tingkat provinsi. Lihat nih ya, hasil drawing Liga 4. Ada tim dari Papua Barat Daya. Lah, Papua Barat Daya 1 akan berada di grup A1. A2. Kemudian kita akan mengambil untuk grup B2. Nah, ini mungkin yang benar nih ya. Mungkin masih ini. dari tim juara. Oke, Pak, jangan kebawain. Juara dari Provinsi Banten.
Ada yang nge-tag aku suruh bahas ini. Kocak! Jujur nih kawan-kawan ya, jujur aku baru tahu kalau kita ini punya Liga 4 gitu ya. Ini kita perlu apresiasi dulu Pak Erick Thohir gitu ya. Ternyata Liga kita ini ada Liga 4 ya. Baru tahu aku. Hasil drawing Liga 4 mau kelihatan lebih transparan, tapi malah kayak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu. udah ditentukan ya pemenangnya. Drawing apa nih, Cok? Udah kayak arisan gitu. Pemenangnya udah ditentukan. Drawing macam apa ini? Emang betul dia ngambil bola gitu ya, dikocok-kocok begitu, diambil satu. Terus disembunyiin. Ini faedahnya apa? Udah gitu kelihatan lagi ya. Ya, dia naruh di sebelah kanannya. Terus diambil yang di tengah. Apa faedahnya? Buka hasil drawing di depan burung. Coba. Capek-capek Pak Erick Thohir benerin liga. Sama orang-orang kayak gini dirusak. Ya kayak gini lah liga kita ya. Terutama Liga 4 ini. Kok aneh gitu. Kenapa harus kayak gini sih? Niatnya mau transparan. Tapi malah kayak kesannya kayak sembunyi-sembunyi. Ada sesuatu di belakangnya. Apa Pak? Apa? Ya jadi nggak heran gitu. Orang kenapa nggak pada kenal gitu liga kita ini. Jadi nggak heran loh. Aku aja yang nonton bola gitu Liga 4 aja aku baru tahu gitu ya. Jadi nggak heran orang tuh kurang ngulik tentang liga kita. Karena hal-hal yang jelek kayak gini. Males gitu. Mungkin ini oknum kali ya. Oknum atau enggak nih mungkin AI. Mungkin kali AI yang drawing. Masih dari tim juara. Like seriously, people making a filter of this now? Juara dari Provinsi Banten. Ya teman-teman, tadi sudah kita simak bersama-sama ya bagaimana penjelasan terkait dengan sosok Matteo Becker ya. Yang ketika itu, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dia bingung harus memilih mana, Australia apa Indonesia. Tapi hingga pada akhirnya kita melihat pilihan yang dia jatuhkan kepada Indonesia itu sangat-sangat tepat. Di mana timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia. Australia sendiri walaupun dia juara Piala AFF kemarin tetapi tidak lolos. Australia kena prank dari Indonesia ya. Nah, menanggapi juga ya terkait bagaimana ada anggota PSSI ketika melakukan drawing Liga 4 kemarin ya, beberapa hari yang lalu, tentu ini sangat membuat atau mencoreng persepak bolaan Indonesia. Akhirnya ini juga menjawab bagaimana tim-tim yang berasal dari Timur ini susah sekali untuk bisa bermain di level yang lebih tinggi. Karena memang proses atau hasil drawingnya seperti ini. Ya, ini mujur ada live. Ya, langsung live di channel YouTube-nya PSSI, sehingga kita bisa tahu bagaimana bobroknya. Ya, ini pasti perintah dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ya. Kalau melakukan drawing harus live, ya, tidak boleh secara offline, sehingga masyarakat bisa tahu. Nah, akhirnya kebongkar kedok-kedoknya mereka selama ini. Ya, patut dipertanyakan. Dan anehnya lagi, dari pihak PSSI ya, videonya itu sudah dihapus ya. Sudah dihapus. Dan mereka katakan orang yang berada saat itu ya, namanya siapa saya lupa itu, katanya sedang tidak baik-baik saja. Hebat ya. Sedang tidak baik-baik saja ini apakah karena dia terpengaruh dalam obat-obat terlarang atau gimana sih? Ya teman-teman, kita doakan saja semoga cita-cita timnas Indonesia untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia tercapai. Semoga di Piala Asia juga bisa tercapai ya. Kalau bisa, ya hari ini, ya hari Senin, timnas kita akan berhadapan dengan Korea Utara. Tantangan sesungguhnya itu dengan Korea Utara karena
Korea Utara itu di babak penyisihan belum pernah kalah, ya, belum pernah kalah. Walaupun mereka itu menang 1 kali, 2 kali imbang, tetapi produktivitas golnya sangat luar biasa. Ini tentu pertemuan kedua tim yang sama-sama kuat ya, menurut saya, karena Indonesia juga sama, belum pernah kalah, sapu bersih 3 pertandingan ya, dengan 9 poin. Seperti apa reaksi teman-teman terkait dengan video-video yang saya tampilkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.